Tiba-tiba tanggal 24 Juli itu guru-guru datang ke rumah. Awal mulanya nelpon katanya Oh. minta izin mau ke rumah, mau Oh. membahas, terkait anak saya Ya, gitu kan. Nah oke. terus akhirnya kami izinkan datang ke rumah, lalu awalnya awalnya mereka menyampaikan bahwa anak kami itu mau dikeluarkan dari daycare oleh si pelaku. Iya, aku mendapatkan laporan juga dari para saksi which is bekerja dengan pelaku, mereka tuh digajinya juga nggak layak. Memang terjadi tindak kekerasan. Jadi kenapa anak saya selalu nangis ketika ngelihat si pelaku, kenapa selalu ketakutan gitu kan, ngerasa kayak nggak bebas lah di daycare itu ketika ada si pelaku, ya itu karena pernah ada tindak Oke. kekerasan. Kenapa tidak diberitahu alasan penangguhannya dengan clear? Kenapa tidak diberitahu hasil CCTV-nya ada siapa saja pelakunya? Kenapa tidak diberitahu CCTV ini siapa yang bisa mengakses dan siapa yang tidak mau memberitahu begitu kan? Iya, iya. Nah itu kan harusnya lebih clear dari polisi. Masyarakat harus mengawal ini, Iya. meminta polisi transparan kepada kita. Saya dikurung dalam satu ruangan bersama satu orang bayi kan, lalu disiksa lah kayak gitu. Berita bahwa pelaku lebih dari satu itu benar atau enggak? Selamat datang di Lapor Komisi. Baru kali ini kantor komisi kedatangan pengacara ya, tapi kita nggak disomasi. Malah kita bekerja sama dengan lawyer-lawyer untuk mensomasi orang-orang di luar sana. Seperti yang kalian tahu bahwa beberapa hari ini komisi dan beberapa rekan-rekan lawyer sedang mengawal sebuah kasus yang cukup membuat dada sesak gitu menonton videonya, bahwa ada penganiayaan di sebuah daycare yang dilakukan oleh owner langsung, dan di mana ownernya adalah seorang influencer parenting, tapi kelakuannya suka banting-banting. Nah, hari ini kita kedatangan 3 bintang tamu yang dimana merupakan tokoh-tokoh yang harusnya bisa bercerita pada hari ini. Ada salah satu orang tua korban. Halo Kak. Halo. Kak, berarti yang di video itu yang di CCTV yang ditendang berarti ya? Betul, anak saya umur 2 tahun. Oke. Nah, gara-gara CCTV itu yang membuat komisi juga pengen bantu, apalagi terutama gue ya Kak. Anak gue juga 3 tahun, Iya. cewek juga. Jadi gue kebayang kalau itu terjadi tuh, wah, gue sih kayaknya nggak lapor lawyer sih, maksudnya gue langsung datangin rumah aja, gue tendang balik kayaknya. Oke, terus ada Kak Anin juga. Kak Anin ini yang menjembatani lah, akhirnya kita ngobrol dan akhirnya komisi dengan senang hati membantu memviralkan ini. Nanti gue kasih tahu kenapa, selain tadi gue punya anak juga, emang kita punya program lapor komisi, dan kenapa gue pengen bantu juga, nggak lepas dari politik juga. Ada Bang Ziko sebagai lawyer. Kenapa? Nah ini gue nanya dulu deh. Kenapa lo mau membantu ini? Ya sebenarnya kan hal-hal seperti ini nggak jarang terjadi ya. Banyak banget kasus yang terjadi dan beberapa saya bantu. Tapi yang menarik dari kasus ini karena ada buktinya jelas cuman sulit untuk diproses. Sehingga akhirnya saya berkeinginan untuk membantu ini lebih daripada sekedar membantu, biar jangan sampai kejadian seperti itu bisa terlepas. Karena banyak yang lain saya bantu tapi lepas. Maksudnya karena kurang bukti. Kurang bukti. Nah, yang ini kan seperti ini kan buktinya jelas, makanya harus dibantu dengan sangat serius. Sebenarnya apa sih yang biasanya bikin sulit memproses ini? Tadi kan lu bilang kan ini sulit nih diproses nih. Apa yang bikin sulit? Prosedur yang terlalu ribet dari upaya hukum-hukum yang ada. Oh. Prosedurnya terlalu ribet, misalnya buktinya kurang, kemudian misalnya dari aparatnya tidak mau bergerak, Ya, menunda-nunda dan sebagainya seperti itu. Oke, ini berkaitan dengan statement masyarakat kalau nggak viral nggak diproses, ntar kita bahas. Oke, kita bahas dulu kronologinya dari orang tua korban. Sebenarnya anak kakak tuh dari kapan di daycare tersebut, terus apakah yang reguler, apa cuman sesekali, dan kecurigaan-kecurigaannya seperti apa sebelum akhirnya melihat CCTV tersebut, Kak? Jadi anak saya itu masuk ke daycare awal mulanya kita trial seminggu. Oke. Nah itu pada akhir bulan Mei. Nah kita trial seminggu dan ketika dirasa oh mungkin cocok nih di daycare ini gitu kan. Akhirnya kita lanjut, kita bayar uang member, kita bayar SPP-nya gitu kan. Nah pada tanggal 10 Juni itu memang
pas pulang ke rumah saya ngelihat anak saya di badannya tuh ada memar-memar di bagian punggung dan di bagian dada. Itu udah bulan keberapa tuh? Itu sekitar minggu kedua. Oh, Ya, minggu minggu kedua? pertama, minggu kedua lah, masih 2 minggu Oh, pertama itu. oke. Nah, pada paginya itu, pas sebelum dia diantar ke daycare memang pas, suami saya mandiin tuh nggak ada katanya. Oke. Nggak ada memar, nggak ada bekas-bekas apapun di badannya gitu. Nah, makanya saya foto lalu kami tanyakan ke pihak daycare, "Ini ada memar-memar, apakah memang anak kami jatuh atau anak kami diisengin sama temennya atau gimana?" Gitu kan. Soalnya kan nggak mungkin memar itu timbul tanpa ada pemicu gitu Iya. kan. Nah dari pihak daycare membalas katanya, "Nggak ada Bu, nggak ada jatuh, nggak ada terbentur dan sehari-harinya tuh anak ibu tuh selalu nempel sama miss-nya, jadi belum berinteraksi sama teman-temannya, Oke. masih proses adaptasi." Dan itu hal yang wajar ya Ya, ya. masalahnya masih 2 minggu awal lah Ya. gitu kan. Nah ya udah akhirnya kami ke dokter karena kebetulan memang saat itu anak saya demam. Anak saya Oh, ada karena demam memarnya jadi juga. demam. Oke. Heeh, anak saya demam juga, terus ke dokter, lalu dokter menyatakan bahwa memar itu bukan hasil dari demamnya. Biasanya Oh, kalau misalnya memang demam itu menyebabkan, memar, berarti ada kadar leukositnya yang nggak normal, iya, makanya iya. cek darah kan. Iya. Kita cek darah, hasil lab darahnya semuanya bagus, normal, leukositnya juga normal. Lalu dokternya menyimpulkan bahwa ini memar karena ada tekanan dari benda tumpul dan benturan, katanya gitu. Tapi kami sebagai orang tua waktu itu masih positive thinking, kayaknya kita nggak ada prasangka bahwa ada orang dewasa yang mau nyelakain anak kami Hmm. gitu. Jadi kami mikir, oh kita aja orang dewasa kalau kecapean suka timbul memar-memar nih. Ya, ya, Mungkin ya. anak kami juga begitu karena kan di daycare itu banyak aktivitasnya kan, Ya, beda ya. seperti di rumah yang dia Benar. bebas tidur mau ngapain gitu kan. Akhirnya kami ya udahlah dia memang kecapean gitu kan, karena kebesokannya setelah dia istirahat jadi dia besoknya tuh nggak masuk ke daycare, Oke. istirahat dulu di rumah kan sambil nunggu demamnya reda. Hmm. Nah itu muncul tuh memar lagi di tangan, di kaki Hmm. gitu, tapi nggak sempet saya Foto. foto. Oke. Nah setelah itu udah terus dia terus masuk ke daycare tanpa tanpa ada kecurigaan apapun kami sebagai orang tua, karena setiap kali kami jemput pun guru-guru selalu ngasih review bahwa ini anaknya tadi ini Bu, ikut aktivitas ini, tadi happy, tadi agak sempet nangis gitu. Jadi kami benar-benar nggak ada curiga sama sekali gitu kan. Kebetulan juga memang kami sebagai orang tua tuh nggak bisa akses CCTV di daycare itu. Padahal di Oh, daycare yang lain tuh bisa. ya, setahu gue juga gitu Heeh, Kak. Di daycare heeh, lain tuh biasa dapat akses tuh ke betul. CCTV. Nah Oke. ini anehnya daycare ini tuh benar-benar kita orang tua tuh kayak minta minta berkali-kali mana CCTV-nya tapi nggak pernah dikasih. Oke. Jadi mereka tuh kayak ngasih ngasih kita laporan kegiatan anak-anak tuh cuma kayak video ketika anaknya lagi beraktivitas aja. Tapi kan anak rewel, anak ngapain kan nggak dikasih ke Nggak dikasih kita lihat gitu ya. kan. Nah akhirnya setelah itu berjalan tuh setelah tanggal 10 Juni udah lewat, tiba-tiba tanggal 24 Juli itu guru-guru datang ke rumah. Awal mulanya nelpon katanya Oh. minta izin mau ke rumah, mau Oh. membahas terkait anak saya Ya. gitu kan. Nah Oke. terus akhirnya kami izinkan datang ke rumah, lalu awalnya mereka menyampaikan bahwa anak kami itu mau dikeluarkan dari daycare oleh si pelaku yang Mau sebagai dikeluarkan. owner. Iya, Oke, alasannya? alasannya katanya jadi guru-guru tuh disuruh bohong sama dia, katanya pokoknya nanti bilang aja anaknya ini sering nangis, terus nggak ada perkembangan dan cuma mau nempel sama satu guru aja Oke. gitu. Nah guru-guru bilang itu hal yang nggak benar Bu, soalnya kami menyaksikan sendiri anak ini tuh nggak pernah nangis. Hmm. Nangis itu baru kalau misalnya ada orang itu, Kalau ada Si pelaku. si pelaku. Oh. Anak ibu tuh baru nangis, baru histeris, baru kejer itu kalau ada kehadiran dia. Dia belum berkata apa-apa pun baru masuk ruangan udah nangis anak Oh. saya. Nah terus masalah perkembangan, saya sebagai orang tuanya aja ngerasa setelah dia masuk ke daycare itu tuh banyak banget perkembangan. Oke, sebenarnya Heeh. selama masuk daycare itu perkembangannya Perkembangan ada. heeh. Oke. Apalagi kan anak saya speech delay ya. Ya, ya, Nah ya. jadi ketika masuk ke daycare itu tuh dia mulai mau tuh ngeluarin kosakata Ya, yang sebelumnya ya, nggak pernah dia keluarkan. Ya, ya. Nah itu kan suatu perkembangan ya. Ya. Nah dan itu tuh guru-guru harus bohong katanya ke orang Bahwa nggak ada tuanya, perkembangan. nggak ada perkembangan gitu.
Dan masalah dia cuma mau nempel sama satu guru aja, memang anak saya tuh pilih-pilih orangnya kan. Tapi sebenarnya ketika dia sama guru lain pun mau. Ya. Tapi memang dia lebih ada favoritism gitu Iya, lah. tapi kan bukannya anak kecil biasa ya. Dan itu karena hal gue yang juga punya lumrah anak nggak ya. sih kan? Iya, Iya gitu. hal yang lumrah gitu ketika dekatnya cuma satu orang Itu gitu. bukan hal yang menyebabkan anak harus dikeluarkan dari Iya. sekolah itu. Nah, kebetulan Oke. iya agak aneh Iya, gitu. iya. Nah, setelah itu guru-guru menyampaikan bahwa memang terjadi tindak kekerasan. Jadi kenapa anak saya selalu nangis ketika ngelihat si pelaku, kenapa selalu ketakutan gitu kan, ngerasa kayak nggak bebas lah di daycare itu ketika ada si pelaku, ya itu karena pernah ada tindak kekerasan. Tapi menarik, kenapa guru-guru ini datang ke rumah kakak untuk memberitahu? Misalkan ini kan jaraknya cukup panjang nih ya, dari Mei minggu kedua, ya kan, terus masuk ke bulan Juni, terus datang. Kenapa? Apa yang membuat guru-guru ini mau datang? Pertama sih salah satu guru yang deket banget sama anak saya itu bilang, kami tuh sayang sama anak ini. Iya. Katanya kami tuh ngelihat anak ini tuh bukan anak yang aktif banget juga enggak, katanya anaknya anteng, anaknya happy banget kalau nggak ada orang itu. Nah gitu kan. Nah terus kita tuh semua sayang banget dan seneng main sama dia gitu. Dan sangat disayangkan ketika dia harus dikeluarkan hanya karena alasan yang kayak gitu, dan kita pun harus bohong katanya gitu kan. Nah jadi kita nyari tahu penyebabnya apa, katanya selama ini tuh kenapa kita nggak pernah kasih tahu ke orang tuanya, kita masih cari-cari penyebab utamanya kenapa anak ini selalu nangis kalau misalnya ada kehadiran si pelaku gitu kan. Akhirnya mereka cari tahu, dan kebetulan ada salah satu guru yang punya akses ke CCTV, dan ditemukan tanggal 10 Juni itu memang ada tindak kekerasan gitu. Anak saya dikurung dalam satu ruangan bersama satu orang bayi kan, lalu disiksa lah kayak gitu. Wah, miris banget. Setelah itu akhirnya didampingi lah oleh Bang Ziko dan partner dan teman-temannya. Nah, upaya hukum apa yang pertama dilakukan, Bang? Ya, sebenarnya begini. Awalnya kami berpikir bukti ini sebenarnya sangat cukup dan sangat penting begitu ya untuk diperlukan. Tapi kami juga berpikir ini bukti seharusnya didapatkan oleh polisi, bukan dari kami. Ya benar. Nah, tadi balik lagi ke perkataan Abang, no viral, no justice gitu. Iya. Karena ini sedikit background saya aja. Maksudnya saya tuh memang lawyer yang berperkara melawan negara. Bahkan saya pernah masuk Mata Najwa itu judulnya menggugat negara. Ya, okay. Gitu, spesifiknya begitu. Lawannya negara, sama kita juga komisi melawan negara kita. Konteksnya adalah buat saya banyak pejabat negara ini sulit bekerja kalau tidak dipush. Ya benar. Gitu. Nah ketika kami melihat kasus ini kami berpikir bagaimana caranya supaya bukti-bukti yang kita miliki ini cukup untuk meneruskan ke proses hukum. Padahal buktinya sangat-sangat ada nyata gitu kan. Tapi apakah bisa kemudian ini segera diproses? Saya berpikir wah, kalau dengan jalur konvensional nggak bisa. Iya. Bahkan infonya saya dengar sudah ada beberapa mau memperjuangkan tapi nggak bisa karena tidak mau diproses atau tidak berani, saksinya takut dan sebagainya begitu. Ya sudah, akhirnya kami take up dan kami pikir ini harus lebih daripada cuma membuat laporan, membuat upaya hukum biasa, kami harus menempuh cara-cara di luar upaya hukum yang tuh mendapatkan atensi publik. Iya. Supaya jangan hanya jalur konvensional dan tidak diproses. Padahal buktinya ada. Tapi kan sangat sulit untuk dipakai begitu di dalam suatu upaya hukum. Oke. Nah, kalau misalnya saksi sendiri akhirnya apa yang membuat berani untuk membantu kita untuk melapor dari Kak Anin, mungkin dari Bang Ziko? Oke, mungkin kalau dari saksi sendiri tadi yang seperti sudah dijelaskan Kak Rizky ya, bahwa memang kan nggak terlepas dari kita peduli gitu sama anak-anak di sini gitu, dan apa yang sebelumnya selain karena mereka ada gap ya, itu dia kan owner ya pelakunya, dan mereka cuma bawahan gitu. Jadi mereka punya ketakutan. Selain itu juga yang aku dengar dari info mereka, sebenarnya kerabat dari pelaku ini merupakan salah satu anggota dewan ya, Mas. Nah itu yang membuat kita mau ngambil bantuan ini. Bahkan terpilih lagi. Iya, jadi ada kekhawatiran adanya nanti menggunakan kekuasaannya atau ada backingan lah dalam nanti kalau misalnya tadi menempuh upaya konvensional. Iya.
sampai pada akhirnya ya kita diskusi dan bagaimana tadi no viral no justice gitu, dan gimana caranya pengawalannya nggak cuma dari kita tim advokasi maupun oleh kuasa hukum, tapi juga pengawalannya harus dari masyarakat langsung gitu. Itu yang awalnya mungkin mereka juga berani gitu ya untuk menjadi saksi saat itu. Akhirnya merasa aman. Merasa aman gitu, karena nggak cuma dari kami tim advokasi, tim kuasa hukum, tapi masyarakat di sini turut mengawal. Bahkan kemarin kita juga sudah bersama kajian juga ya untuk datang ke Bareskrim untuk memberikan pengaduan masyarakat gitu. Jadi dari kalangan aktivis sosial maupun influencer lainnya yang peduli dan memberikan atensi terhadap kasus ini. Iya, betul. Saya nambahin aja. Ya. Jadi memang bahkan ada peraturan Kapolri-nya tahun 2019 itu mengatakan perkara ditindaklanjuti jika salah satu syaratnya adalah viral. Itu ada peraturannya. Peraturan Kapolri-nya. Perkara ditindaklanjuti jika salah satu syaratnya adalah viral. Itu ada? Ada. Peraturan Kapolri tahun Munculin nanti ya, munculin ya nanti ya, tolong ya editor ya. Jadi no viral no justice. Itu bener ya? Itu kenyataan, sudah jadi aturan. Mungkin kalau bahasa halusnya adalah desakan dari masyarakat. Ya, atau tapi laporan. kadang- Ya, tapi desakan masyarakatnya bentuknya digital. Tapi benar, salah satu yang kenapa komisi semangat terlepas dari aku punya anak, terus kita juga concern juga dengan tindakan-tindakan sosial. Jadi komisi kan nggak cuma politik, tapi kita juga sosial gitu. Itu adalah karena ada tadi cerita bahwa ini di backing. Iya. Aku ngomong sama Kak Anin bahwa Kak, tapi ini ada backingannya bla 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 bla. Siapa kerabat keluarganya dalam mantan anggota DPR dan terpilih lagi. Aku bilang, nah nggak apa-apa, itu malah makanannya komisi. Silakan aja kita disomasi. Ini kita hajar balik gitu loh. Karena yang kayak gini-gini nih, yang harus dilawan bener nih kata Bang Siko. Iya. Bener. Nah, tapi Kak Rizky selama anak Kak Rizky di sana pernah ketemu owner ini nggak sih? Jujur saya selama jemput ya, saya sebagai orang tua ngejemput anak saya nggak pernah ketemu sama owner. Tapi suami saya pernah sekali. Oke. Dan sebagai owner, suami saya menilai bahwa kayaknya nih orang sebagai owner kok nggak menghargai orang tua murid di sana gitu loh. Nggak ada senyum, nggak ada basa-basi lah. Biasanya kan sebagai owner kan kayak misalnya ketemu orang tua murid yang ngejemput atau yang nganter, Pak, Bu, Iya, gitu, atau iya. senyum lah, Senyum ngangguk lah. gitu ya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi kayak ya nganggapnya kayak orang nggak butuh aja gitu loh. Nggak bisnis juga nggak gitu sih. Bisnis juga ada etikanya Ada etikanya, ya. bisnis juga ada etikanya. Tapi pertama kali Kak Rizky tahu daycare itu dari mana? Suami saya nyari-nyari awalnya. Memang itu dekat rumah, kita sering lewat. Tapi saya taunya itu cuma TK sama PAUD. Ternyata itu ada daycare-nya. Nah, suami saya mau masukin anak saya ke situ karena sebelumnya anak saya tuh daycare-nya agak jauh. Oke. Jadi kami agak keberatan untuk nganternya Oke, gitu oke. kan. Karena masalah waktu dan masalah jarak gitu. Jadi akhirnya cari yang dekat rumah dan kebetulan yang available tuh yang Pensen ini. Pensen ini. Dan mengingat followersnya banyak sebenarnya. Followersnya banyak juga Oke. di Instagram tuh mereka aktif sekali Aktif. gitu kan. Sering sharing kegiatan anak-anaknya, ya. terus banyak field tripnya. Pernah field trip ke DPR juga ternyata. Oh pantas. Iya. Orang dalam. tapi Gitu. tapi tahu nggak kakak dia influencer Jujur saya nggak ngelihat sih sebelum kasus ini ya. sebelum kasus ini? Saya Jadi nggak tahu ngeliat. dia baru Iya, apa respon kakak melihat dia influencer parenting? sebel banget sih. Nggak sesuai dengan citra yang ditampilkan gitu. Iya. Yang menarik adalah salah satu konten dari Iya. pelaku adalah mengomentari kasus penganiayaan anak yang Betul. terjadi di Malang. Iya. Iya ya. Ternyata Anda juga melakukannya. Ngomongin diri sendiri. Anda tuh lagi ngomongin diri sendiri ya. Maksudnya Ya. ada kan orang kan kalau mau nasihatin orang tuh autokritik. Nah, itu mungkin bentuk Betul. autokritiknya dia kali ya, bentuknya. Nah, jadi sekarang prosesnya seperti apa? Yang dari kasus ini sudah sampai mana, Bang? Ya, kami menyayangkan begitu ya, karena pelaku tidak, saya dengar pelaku ditangguhkan Dibantah. penahanannya. Kenapa? Karena katanya sedang hamil. Padahal dalam banyak kasus lain ya, yang lain yang sudah bisa kita lihat di media pun, banyak juga pelaku yang sedang hamil itu ditahan, bahkan melahirkan di dalam tahanan. Iya. Banyak banget yang komentar-komentar kayak Vanessa Angel Iya, itu nyusui betul. di tahanan. Betul. Terus Sheila mantan Marcia. istrinya ya, Sheila Marcia. Sheila Marcia juga di tahanan dan banyak juga kasus-kasus yang Memang melahirkan di tahanan banyak. oke, secara hukum nih mungkin kita bodoh-bodohan deh. Apa sih pertimbangan
Oke, lu ditahan dulu enggak? Lu ditangguhkan atau enggak? Itu secara hukum Nah, katakan ya. ada subjektivitas polisi. Subjektivitas Aparat polisi. penegak hukum ya. Enggak ada satu aturan pasti yang bahwa lu ditangguhkan. Nggak ada, pokoknya terserah aparat penegak hukum yang menindaklanjuti. Itu dari polisinya atau ada upaya keluarga? Nggak ada dari aparat penegak hukumnya. Kita kan Ya. tidak tahu apa yang terjadi di Iya, kita nggak Oke. tahu. pertimbangan mereka. Cuman terakhir aku kan sempat nemenin pelapor dan juga saksi pemeriksaan. Aku ketemu juga sama salah satu kepolisiannya. Dia bilang bahwa awalnya tuh kita diminta datang jam 10 pagi kalau nggak Ya. salah. Aku datang jam 10 pagi, tiba-tiba ditunda, dibilang ke maghrib aja. Oke. Dadakan banget, alasannya kenapa Pak gitu. Alasannya karena lagi nganterin tahanan ke rumah sakit katanya gitu. Nah, terus aku tanya emang kenapa gitu. Katanya memang lagi kurang sehat dan dari mereka ya kita juga takut ya nanti terjadi apa-apa sama Ya, betul. kandungannya. Betul, karena kandungannya nggak salah. Iya betul. Nah, Kandungannya salah. oleh karena itu ya kita ya udah deh kita tetap hargai keputusannya, penundaannya. Cuman ya semoga ini tidak menjadi sekedar alibi saja gitu. Ini benar-benar memang dibawa ke RS ya memang ada sesuatu yang harus dipulihkan gitu dan harapannya ketika memang sudah pulih ya bisa segera ditahan karena ada kekhawatiran ya Bang untuk nanti mungkin dia melarikan atau gimana gitu sih. Karena itu memang full subjektivitas. Full Jadi kita pun subjektif. tidak bisa menilai secara rasional. Itu tuh logika rasional kita tidak bisa terima lah Iya, ya. benar. Iya, karena banyak kasus serupa tapi tetap ditahan. Tapi nggak bisa dari pihak lawyer gitu kalau kayak gini nggak bisa juga berupaya untuk nggak. Sebenarnya bisa, tapi artinya kita berhadapan dengan polisi. Jadi kita mencari, jadi ada apa ya namanya pra-peradilan ya kita berhadapan dengan polisinya itu meminta untuk ditahan menggugatnya polisinya. Digugat. Oh. Ya kalau upaya konvensional Seperti agak itu, ya. harus seperti itu. Peradilan itu ya. Iya. Ya karena ya dibawa ke rumah sakit itu menurut gua cerita lama ya, gitu kan. Banyak kasus juga ya dibawa ke sakit, rumah sakit terus hilang gitu. Iya. Dan banyak kasus juga yang ternyata kemarin cerita-cerita juga ya. Ada yang bisa ada kasus yang sampai 2 bulan sudah ditetapkan bahkan udah diketok palu sama hakim nih. Dia nggak dijemput-jemput itu juga bisa. Bisa. Karena mungkin alasan penyidiknya, lagi ada upaya hukum banding. Tapi kan sebenarnya itu tidak mengurangi bisa ditahan pada saat itu jadi cuma alasan subjektivitas benar-benar dari aparat penegak hukumnya. Oh, nggak ada sebuah Sesuatu yang peraturan. konkret dan nyata Nggak tuh ada. implementasinya nggak ada. Itu Ya, memang secara- dari kalau masalah pidana ini kan pidana ya. Iya. Masalah pidana memang sepenuhnya adalah kewenangan negara. Kita sebagai rakyat cuma bisa lapor, selebihnya mereka yang mengurus. Contoh simpel aja. Oke. Kasus Verdi Sambo dari Ya. hukuman mati. Ya. Dari hukuman mati seumur hidup. Apa keluarga bisa melakukan upaya hukum lain? Nggak ada. Sepenuhnya sudah di negara. Makanya inilah kenapa rakyat harus memantau negara. Tetap memantau. Oh, menarik. Itulah fungsi No viral, no masyarakat. justice. Ya, no viral, no justice Makanya ini ya. pengawalnya jangan sampai berhenti sampai di penetapan tersangka. Masih Oke. panjang gitu. Makanya itu yang selalu saya sampaikan juga, jangan berhenti untuk mengawal, mohon untuk terus memberikan atensi sampai nanti ada vonis yang dijatuhkan. Oke. Nah, Kak Rizky sendiri berarti terakhir anak Kak Rizky itu masuk sekolah setelah dapat informasi itu. Iya, betul. Nah, sebelum ketemu Bang Siko dan teman-teman, ada upaya hukum sendiri nggak? Jadi sebenarnya kalau saya itu sebelum ketemu Ziko sudah lapor ke polisi. Sudah lapor ke pihak kepolisian, baru keesokannya kami didampingi ke KPAI bersama timnya Mas Ziko gitu. Oke. Tapi ini prosesnya termasuk cepat nggak sih di prosesnya? Apa karena viral? Ya, Karena viral. Justru kita semua kaget ya, wartawan, teman-teman lawyer lain yang maksudnya nggak di dalam tim ini tapi melihat proses kami, hebat tuh, ini sejarah dalam 3 hari langsung tersangka. Padahal bisa kasus Sambo aja berapa hari jadi tersangka. Iya, setelah lama. viral gitu. Bahkan kasus penganiayaan anak yang di Malang itu juga lama sebenarnya. Iya, ini 3 hari itu hebat kekuatan. Hebat atau jadi kecurigaan? Ditambah beliau juga mengakui kan katanya ya melakukan hal Iya, tersebut. iya. Itu bisa gimana unsur peringan. Jujur gue negatif thinking ya sebagai Skeptis ya. skeptis ya. Bukan, gue nggak ngerti hukum sama sekali. Cepat mengakui, tapi tidak ada permintaan maaf dari raut muka, tidak ada rasa Ya, bersalah. tidak pernah. Dan Tiba-tiba ditangguhkan. Karena nanti pada saat pengadilan itu hanya dimasukkan di berkas tersangka mengakui Mengakui. kesalahannya. Itu bisa jadi dasar memperingan. Ya, itu dia. memperingan. Maksudnya kecurigaan gue Iya. sampai jauh itu kan biasa kan dia kooperatif, biasa kan yang meringankan Sopan. seperti itu. Sopan, terus tidak menghambat Iya. proses yang dimana akhirnya
kata lain dari dia mengakui. Ya. Walaupun tidak secara muka ya, cuma ditulisan dia mengakui kan bisa aja. Tapi secara hati nurani nggak mengakui kan bisa aja. Ya itu kecurigaan itu yang itu menjadi dasar gue kemarin kok ini cukup aneh ya. Oke, keren. Thank you buat Polres Metro Depok gitu yang dengan cepat merespon ini, tapi ketika dari rilisnya pelaku sampai hari ini kayak sebuah skenario yang ditulis, ada plantingan ya. Gue biasa nulis skenario nih, jadi gue tahu nih ini kayaknya plantingan plot twist di akhir nih. Takut sih. Ada Iya, ketakutan itu, betul. ada ketakutan itu. Jadi berita, oke, kita mundur dikit. Berita bahwa pelaku lebih dari satu itu benar atau enggak? Sejauh ini dari yang kita kawal sebenarnya Enggak, hanya satu. cuma satu. Kalau kemarin ada sempat menggeser isu bahwa masa sih guru nggak terlibat, itu enggak. Sekarang kalau misalnya memang guru terlibat, kenapa mereka berani untuk speak up? Karena pasti terseret kalau Iya, mereka terlibat. CCTV kan pasti CCTV. diperiksa oleh kepolisian kan. Iya. Ketika semua udah udah dilihat, terus misalnya memang ada guru yang terlibat gitu kan, kenapa mereka berani speak up gitu? Kalau memang mereka salah satu di antara si pelaku. Oke. Malah kita kan kemarin sempat ini ya dapat story juga ya di Instagram dari salah satu lah, ada yang bilang juga bahwa pelaku ini sedang mencari siapa yang menyebarkan CCTV. Iya. Justru dia malah mencari kambing hitam sepertinya, dan dia bahkan sempat tidak mengakui ya, dia bilang Dan mau lapor "Loh, balik. iya, dan dia kan bilang loh mukanya kan nggak kelihatan, which is dia tidak mengakui, masih ada seperti Masih itu. ada. Makanya abis itu kita naikin lagi tuh yang kelihatan muka. Ya. Tadinya justru kita sudah ya udah deh. tinggal- Ya. Bahkan kita pas banget di video itu ada yang bajunya sama dengan kontennya dia. Iya, Sempat betul. kita capture juga, makanya kita posting juga. Maksudnya itu membantu untuk menghambat pergerakan dari pelaku sendiri. Iya, Nah, betul. Oke. Di daycare tersebut ada berapa guru tau nggak, Kak? Kurang lebih. 7 ya? 7 ya? 7 setahu ini. Kepala sekolahnya Pas sekolahnya itu dia sendiri atau Suaminya kalau nggak salah. Suaminya ya kalau nggak salah. suaminya kepala sekolah? Sejauh ini yang kita dapatkan informasinya seperti itu. Mungkin Oke. bisa ditanya ke suaminya. Bodohnya gue ya, Bang ya. Iya. Ini kan ada CCTV. Masa sih suaminya nggak tahu? Bodohnya gue. Ya. Suami. Ya, maksudnya gini. Artinya Suami kan istri pulang kerja pasti bercerita dong. Ini ada dua nih. Suaminya nggak tahu kelakuan istrinya, Betul. atau suaminya tahu tapi selama ini diam aja. sederhananya kan CCTV itu juga bisa diakses suaminya dong. Nah itu dia. Ya. Kalaupun tidak tahu berarti fungsi monitoringnya juga jelek dong. Betul. Nah itu dia. Jadi ya salah. Ya ini sebenarnya ya kalau ini berjalan dengan baik, ini maju kena mundur kena, bahkan bisa melebar ke suaminya juga bahwa tidak ada pengawasan ya, Iya, betul. atau mungkin menutupi segala macam, menghambat dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat sekarang apa yang harus kita lakukan nih dalam mengawal kasus ini dengan sekarang ditangguhkan? Saya pikir ini kan sebenarnya perjuangan belum selesai. Betul. Dengan ditangguhkan dan masih ada kemungkinan yang seperti tadi kita sampaikan, mungkin pelaku suaminya pun tahu dan sebagainya. Polisi harusnya lebih transparan dalam mengusut kasus ini, memberitahu ke kita kenapa, kalau kepada masyarakat terutama, kenapa seperti ini prosesnya, kenapa tidak diberitahu alasan penangguhannya dengan clear, kenapa tidak diberitahu hasil CCTV-nya ada siapa saja pelakunya, kenapa tidak diberitahu CCTV ini siapa yang bisa mengakses dan siapa yang tidak mau memberitahu begitu kan. Iya. Nah itu kan harusnya lebih clear dari polisi, masyarakat harus mengawal ini, Iya. meminta polisi transparan kepada kita. Betul. Karena yang menarik adalah ketika pernyataan-pernyataan yang terakhir ini ditangguhkan segala macam itu tidak clear pernyataannya, tapi pada saat penangkapan personil di Kapolres yang turun langsung ngomong. Betul. Gimana? Gue juga cukup kaget loh ya. Agak Dan umumnya jarang loh polisi itu memberi statement seperti itu, karena itu kan akan membuka Iya. proses yang sedang berjalan sebelum tersangka ya. Kalau sesudah tersangka Bener, nggak apa-apa. bener. Itu kan belum tersangka. Bener, yang masih bahkan belum ketangkep dia udah Iya, sudah cukup vulgar. Memberitahu apa-apa proses-prosesnya itu kan sama saja memberitahu kepada tersangka proses yang sedang berjalan. iya. Karena jarang banget. Bukan jarang, malah sebenarnya mungkin di SOP mungkin di SOP nggak boleh, harus itu Iya, kan sama iya. aja kita memberitahu kepada tersangka, kepada pelaku, weh ada penindakan kepadamu loh. Dan di press release itu single fighter loh. Yang duduk tuh Kapolres loh. Kalau nggak salah ingat gue ya, single Iya. fighter loh, Kapolresnya yang duduk. Maksudnya
kan ada kanit reskrim, Iya. ya kan? Ada Bawahan-bawahan. bawahan-bawahannya. Ini Kapolresnya sendiri turun, tapi setelah itu informasinya kayak sengaja. Ini kalau kita main bola, lawan lagi mengatur tempo untuk memperlambat tempo. Iya kan ya? Kalau ini secara berita digitalnya traffic, komisi kena shadow ban. Ini juga mempersulit kita untuk menyebarkan informasi ini. Oke, Kak Rizky, tapi daycare ini pernah ngobrol sama orang tua lain sebelum kejadian ini nggak? Apa testimoni kah atau apa? Sebelum kejadian ini nggak pernah. Nggak Nggak pernah. pernah. Nah setelah kejadian ngobrol, Setelah kejadian banyak yang hubungin dong ya kan. Nah, banyak terus nggak yang sebenarnya selama ini ternyata, ternyata kayaknya anak gue juga disiksa juga deh. banyak kekhawatiran. Jadi ada beberapa orang tua yang bilang katanya anaknya tuh semenjak masuk daycare itu tuh takut. Jadi kayak ketika mau berangkat sekolah tuh mereka kayak enggan gitu, kayak nggak mau gitu, kayak males gitu. Padahal sebelumnya Iya. di sekolah yang lama katanya nggak masalah, nggak ada apa-apa gitu. Padahal simpelnya anak kecil tuh kalau di satu titik happy, dia kan pengen ke sana terus Iya. kan. Betul. Ya kayak datang ke tempat mainan, Ke dia playground akan gitu. ke sana terus gitu loh pengen. Tapi kalau udah takut kan berarti ada hal yang tanda tanya. Nah gosipnya, gue pengen mastiin, daycare ini nggak ada izinnya. Betul. Untuk jadi daycare ya. Oke, berarti kalau untuk jadi yang lain, emang dia ada yang Untuk lain? PAUD PAUD, ada. izin PAUD-nya Itu ada. ada PAUD. Ada PAUD. Jadi daycare, PAUD, TK. Oh sampai TK. Iya. PAUD sama TK-nya ada. Ya katanya ada izinnya dari dinas sudah memeriksa itu ada, tapi untuk daycare-nya tidak ada. Gak ada daycare-nya. Nggak ada. Sakti Ini dong. memang berarti ada pengawasan yang tidak Iya. berjalan dari pemerintah terhadap daycare ini. Itu satu. Yang kedua, kalaupun ada pengawasan, tapi tetap Kenapa? lolos. Kenapa? Sakti juga nih orang ini. Ini fatal banget sih sebenarnya. Ya karena fatal. Karena melihat videonya ya, gue nggak tahu ya. Maksudnya gue juga pernah ngantar anak ke daycare sesekali. Gue ngerasa sorry banget ya. Maksudnya kok kayak nggak di Nggak ruangan layak. itu ya. Iya. Kok Nggak nggak layak. kayak nggak Gak layak. layak betul. Itu tuh karpetnya tuh tipis banget loh. Itu gue tahu banget tuh karpet tipis, kasurnya juga kasur Kurang lah. kasur kosan gue di kuliahan sumpah gitu. Maksudnya itu oke, biayanya berapa Kak? Sorry. Nah, ini kita bandingin dengan fasilitas nih. Aduh, rinciannya saya lupa ya. Cuma kalau nggak salah sebulannya itu 1,3 itu di luar uang member. Mohon maaf, biaya TK anak saya segitu. Iya. 1,3. Iya. Nggak ngerti gue. Bahkan katanya lembab ya Kak. Sampai ini juga Iya, ada mau dicek ke jadi paru-paru. jadi dua korban ini, anak saya sama yang bayi itu Ya, baik. semenjak masuk daycare itu selalu batuk-batuk. Jadi batuk nanti sembuh cuma sebentar, nanti batuk lagi kayak gitu. Nah, kita khawatir ada sesuatu gitu di paru-parunya, Parah makanya banget. kita mau minta untuk Paru-parunya. visum kayak gitu. Baru Pak ya. Iya. Gak layak berarti. Terus juga ada orang tua murid yang ngelaporin juga bahwa apa yang tertera di brosur sekolah itu nggak sesuai sama yang dikasih. Oke, apa aja Kak? Apa aja Kak? Iya. Jadi di brosurnya itu ada snack time sama makan siang Oke. dan ternyata nggak dikasih. Ya, Kenyataannya Alasannya katanya makanannya terbatas. Jadi mending kalau misalnya memang nggak ada, nggak usah ditulis di brosur. Kan orang tua jadi harus ngebekelin anaknya dong, gitu kan. Itu anak-anak ada nggak makan di sana. Jadi kalau misalnya orang Iya, tua yang nggak, makan di iya. sana. kenapa lantaran Bang? Jadi kalau misalnya orang tua yang nggak ngebekelin ya anaknya gimana gitu loh, mau makan apa gitu di sana. 1,3 tuh. Iya. Gue nggak ngerti sih, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Maksudnya 1,3 lembab. Ini kita bukan bicara soal materinya ya, karena pasti sebagai orang tua apapun yang terbaik buat anaknya kita akan berusaha, benar Iya. kan ya. Tapi ketika anak kita dapat perlakuan yang tidak selayaknya, ini karena perlakuannya sebenarnya dengan fasilitas yang seperti itu agak jadi miris gitu loh. Ditambah dia seorang influencer parenting yang dimana Harusnya mengerti ya. bahkan dia tuh mungkin bagi pasangan-pasangan muda akan belajar Belajar dari dia. parenting dari dia Betul, loh. betul. Tapi ternyata seperti ini. Tapi menurut kalian, saya banyak gak sih kejadian-kejadian Iya. kayak gini? Sebenarnya sebelum ke situ ada yang lebih parah sih. Jadi aku mendapatkan laporan juga dari para saksi which is bekerja dengan pelaku. Mereka tuh digajinya juga nggak layak. Oh iya, aku dapat baca informasi Kecil itu. banget gajinya. Berapa Seminggu 200 Sebut. Sebutin aja nggak apa-apa. seminggu 250.000. Itu juga katanya kalau misalnya mereka tuh nggak masuk walaupun karena sakit, itu di cut lagi 40.000. Hah? Iya. Berarti 250.000 Seminggu.
Seminggu kalau kali 4 sejuta, kalau nggak telat masuk potong dipotong 40.000. ditambah juga itu tuh nggak ada ongkos lagi, nggak ada uang makan, plus mereka mengerjakan pekerjaan yang di luar tupoksinya. Tiba-tiba disuruh jadi kayak katanya sih kayak tiba-tiba jadi ART-nya. pembantunya dia gitu. Kayak tiba-tiba disuruh nyuci gorden, nyuci baju bayi, disuruh dia gitu. Jadi Wah, udah makin nggak bisa ngomong gua. Tahu nggak berapa murid di sana? Murid sekitar kayaknya 20-an ya, 20-an. Yang daycare apa yang Kayak campur deh. campur Iya. 20 juta sekian, guru 7 juta, operasional 3 juta 10, harusnya masih margin 10 juta loh itu. Itu harusnya ditingkatin loh biaya gurunya itu. iya. Karena dari pagi mereka bekerja jam 7 sampai jam sore ya, pokoknya Sore, jam 3, jam 5. Jam 5 bahkan. Sakit kepala gue denger kayak gini nih. Agak zolim ya. Iya. Yang menarik adalah ke komisi juga banyak banget DM mengenai pelaku ini juga. Jadi sebenarnya gue sempat berpikir bahwa oh ini orang memang cukup sakti ya. Jadi seru bagi gue di pada saat mengawal kasus ini bersama teman-teman komisi karena di belakangnya baru mulai ketahuan kayak oke kakak iparnya adalah mantan anggota DPR dan terpilih lagi. Terus dia ternyata salah satu direksi di sebuah media yang dimana medianya juga sudah klarifikasi bahwa sudah tidak di dalam media tersebut dan menurut gua nggak apa-apa sih harus gue sebut akurat.co. Yang menarik adalah beberapa karyawannya di sana. Ini bisa menjadi ujung pertanyaan gue kayak gini. Dengan sifatnya dia ternyata dari dulu karakternya seperti ini. Oke, karakternya seperti ini. Yang gue takutin adalah ketika pemeriksaan kejiwaan, ternyata amit-amit satu dia benar ada masalah kejiwaan, kedua itu menjadi alasan kejiwaan, ya kan? Karena ini kan bisa jadi mengurangi, akan berdampak gak ke proses hukum, Bang? Kita berharap jangan sampai ke sana ya, tapi memang itu bisa menjadi salah satu alasan pelepas. Jadi bukan pembenar, pelepas. Jadi dia terbukti melakukan tindak pidana tetapi karena faktor lain sehingga tidak bisa dipidana. Iya, Itu bisa seperti itu. Itu alasan melepas namanya. Jadi putusan lepas. Jadi gak dipidana? Itu bisa menjadi salah satu alasan ya. Wah, Dihentikan jangan sampai. Bukan dihentikan di pengadilan jadi dia bebas. Iya, Bebas tapi kata-katanya lepas, bukan bebas. Lepas. Putusan lepas namanya. Oke. Karena tapi gue nggak melihat ada indikasi ke sana. Gue melihatnya dia adalah orang yang temperamen. Iya, Temperamen ya, karena beberapa karyawannya lucunya adalah nge-DM Ya. ke komisi dan menceritakan perilaku dari pelaku ini dan ternyata dari dulu. Aku pikir nggak berhenti di situ. Teman-teman SMA-nya Ada juga. ada juga, Kak. Masya. SMP dan SMA. Tempat teman-teman SMP dan SMA-nya ada yang DM komisi dan mengatakan pelaku di SMP dan SMA adalah tukang bully. Ya ampun. Oke. Jadi menurut gua ini tuh bukan masalah kejiwaan, tapi ini kebiasaan Yang dinormalisasi. menganggap dirinya punya power. Yes, betul. Iya, akhirnya dia merasa bisa seenaknya karena kayaknya nggak ada yang bisa ngalangin gua deh. Mau kasus hukum pun kalau nggak salah di beberapa karyawannya dia sering nantangin. Dia ada yang cerita ke komisi, ada yang nantangin. Jadi dia kalau ke karyawannya, Kak, dia selalu bilang gini, "Yaudah kalau nggak suka keluar aja atau kan lapor polisi aja kalau berani." Iya, merasa kebal hukum ya. Nah, ini yang harusnya menjadi tugas kita kawal ya, Iya, Bang ya. Ya itu lah. Makanya kenapa cara konvensional sulit kepada karena orang dia ini. punya backingnya. Terima kasih kepada komisi, jadi tidak harus lewat konvensional aja kan. Ya, terima kasih juga sudah mempercayai kepada kami. Terima kasih kepada masyarakat. Apalagi ke masyarakat sih sebenarnya, netizen, followersnya komisi, rakyat komisi sudah membantu memviralkan kasus ini. Tapi masih belum selesai. Masih panjang, teman-teman. Ada satu topik lagi yang pengen aku bahas sebenarnya, karena gini, gak semua daycare seperti ini. Tapi pasti akan ada daycare yang seperti ini. Betul. Ini Jadi menjadi pelajaran. anomali ya. Sebenarnya menurut Kakak Rizky sendiri, fungsi daycare itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya fungsi daycare itu kan, daycare itu tempat kita menitipkan anak ketika kita bekerja ya sebagai orang tuanya ya. Tapi
terlepas dari itu kita sebagai orang tua juga masih punya peran yang sangat penting dalam pengasuhan gitu kan. Jadi daycare itu tuh cuma kayak sementara aja gitu anak kita dititipkan di situ, tapi yang penting ketika kita memilih daycare, kita harus pastikan bahwa tempat itu tuh buat nyaman gitu buat anak kita gitu loh. Dan kita juga harus lihat dulu spesifikasinya. Ini pelajaran banget buat Para orang kita tua ya, para orang tua. Apalagi dengan ada kasus yang kayak gini tuh, semua daycare tuh harus punya CCTV yang bisa diakses oleh orang tua. Itu wajib ya. Itu wajib banget. Wajib ya. Dan kalau bisa memang misalnya anaknya rewel atau anaknya apa, misalnya si susnya atau misnya itu kewalahan, ya lapor aja ke orang tua, nggak usah merasa nggak enak nih, takutnya orang tua malah nggak percaya sama daycare-nya. Daripada kejadian nggak diinginkan kayak gini terjadi, mending kayak gitu, mending lapor ke orang tuanya, ibu, pak, maaf ini anaknya agak sulit untuk ditenangkan, dari tadi nangis atau gimana. Harus ada tanggung jawab gitu. ya. Karena memang ya itu tanggung jawab kami juga sebagai orang tua gitu. Kita juga sebagai orang tua harus tahu kondisi anak kita tuh kenapa gitu. Kalau memang nggak bisa ditenangkan dalam waktu yang lama, ya udah mau nggak mau kita handle dong. Dan memang itu tanggung jawab kami gitu. Jadi jangan sampai mereka maksain untuk handle tapi merekanya akhirnya kewalahan terus overwhelm atau gimana, akhirnya malah anaknya yang jadi korban kan. Nah itu mending yaudah lapor aja, kita balikin aja ke kita, nggak apa-apa gitu. Ya, karena daycare ini menurutku TK pendidikan ya, apalagi masih yang di bawah umur. Ya oke, pasti orang bikin usaha pasti ada untungnya, pasti nggak mungkin enggak. Tapi ini nggak sekedar mencari untung menurut gua. Untungnya tuh nggak cuma sekedar uang, tapi pahala gitu. Ketika lu bisa mendidik seorang anak, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Harusnya punya pola pikir seperti itu, bahwa ketika emang ini anak tidak cocok di tempat lu, ya lu balikin dong. Aja. Iya kan, itu karena gue yakin ketika lu balikin akan ada rezeki lain yang masuk gitu loh. Ya ini kan cocok-cocokan. Dan tapi ini juga mungkin buat Kementerian Perempuan dan Anak ya, mungkin gue bisa ngomong adalah mungkin harusnya mulai sekarang bisa diwajibkan perusahaan itu punya daycare masing-masing deh. Betul banget. Kayak Itu beberapa yang paling- perusahaan udah ada kan. Iya. Itu yang paling wajib deh menurut gua gitu. Ini karena gini, daycare sama TK tuh sudah berbeda ya. Karena TK kan udah menjadi jenjang pendidikan gitu kan. Tapi daycare ini kan ketika orang tuanya sibuk, kalau ada yang bilang makanya jangan sibuk. Anda kalau kita tidak sibuk, anak ini makan apa gitu. Banyak yang komen begitu loh. Jadi ini gue pengen ngomong sama netizen, tolong diubah mindsetnya. Bukan karena kita sibuk kita nitipkan. Adanya daycare ini harusnya menjadi kolaborasi antara daycare dan orang tua, sehingga semua ekosistem bisa berjalan dengan baik. Bukan menjadi menyalahkan orang tua bahwa makanya jangan terlalu sibuk. Udah, ibu itu nggak usah kerja. Kenapa harus bolak-balik gitu pola pikirnya gitu loh. Malah harusnya daycare ini punya peran penting dalam membantu orang tua yang mungkin kalau satu doang nggak cukup, harus dua-duanya, atau mungkin udah ada obrolan pengennya berkarir sama-sama. Ya daycare ini harusnya menjadi fungsinya itu. Tapi yang lebih penting adalah ini buat para pejabat-pejabat di sana. Kemarin Mbak Puan sempat komen juga kan, Kementerian Perempuan dan Anak, tolong kayaknya diwajibin deh setiap kantor, apalagi kementerian, mulai dari kementerian deh, itu harus punya daycare deh. Karena itu sangat membantu nggak sih? Ketika lu nggak perlu lagi mikirin, wah nitipin anak gua kemana, lu ajak anak lu ke kantor, titipin, lu kerja, istirahat bisa makan bareng. Betul. Iya kan ya, lagi senggang bisa ngawasin. Rasanya akan menjadi kerjaan juga lebih efektif menurut gua. Ada busnya ya, itu tolong buat Kementerian Perempuan dan Anak ataupun siapapun yang bisa membuat kebijakan itu, tolong banget. Nanti kita dorong deh. Kalau dikanin, setuju nggak? Setuju banget dong. Justru dari kasus ini tuh menjadi evaluasi juga ya buat stakeholder terkait gitu, untuk menjadi evaluasi dan catatan ya tadi untuk menyediakan fasilitas daycare. Seperti ada beberapa perusahaan tuh udah ada gitu. Ya, beberapa perusahaan udah ada juga. Dan aku juga sebenarnya punya ponakan yang seumuran juga gitu, dan ya aku ngelihat ya kalau kakak aku menitipkannya tuh di fasilitas perusahaan daycare-nya gitu. Jadi ini benar-benar jadi catatan banget dan evaluasi buat kita bersama. Nggak cuma itu, juga evaluasi buat orang tua. Dan sebenarnya banyak juga kayak masuk ke DM aku kayak ini tapi mungkin di daycare lain ya. Anaknya juga ada yang diperlakukan kasar dan lain-lain gitu. Bahkan ada yang sampai kakinya patah gitu.
Iya, jadi kayak sebenarnya berarti ini tuh banyak Kak. Justru dengan adanya kasus ini ya baguslah mengangkat dan bikin orang lain tuh berani untuk bersuara dan jangan takut, please laporin aja gitu. Dan mungkin ini juga jadi catatan buat stakeholder terkait untuk melakukan fungsi monitoring gitu di setiap daycare gitu. Kalau bisa CCTV itu diwajibkan ya untuk wajib orang kan. tua tuh punya kok bisa gitu daycare nggak ngasih gitu CCTV-nya gitu. Jadi itu sih Kak kalau dari aku berharap mungkin ini menjadi evaluasi dan catatan untuk kita pun dari kasus ini kita juga menghimbau nih buat orang tua lainnya yang mungkin punya masalah serupa terutama dalam daycare yang saat ini kita kawal nih kalau ada nggak apa-apa laporin aja gitu walaupun mungkin belum ditemukan bukti dan sebagainya dan kita juga mendesak buat pihak kepolisian bisa bekerja dengan baik tolong segera disita gitu barang bukti CCTV-nya dan segera dilakukan pemeriksaan gitu sih kalau dari aku Kak. CCTV-nya ada? Sudah disita. Sudah Tapi kan disita. nggak diumumkan kepada publik isinya Sepertinya apa baru aja. akan disita. Waktu itu bukan udah dapat berita sudah disita ya? Terakhir sih aku ngobrol Sudah disita. Ya intinya kita harap proses polisi lah, gitu. polisi transparan karena sebenarnya polisi Iya, kan boleh cerita betul, apa betul, jadi dalam CCTV itu kalau sudah transparansinya. tersangka. Iya, harusnya kan CCTV itu bisa Terakhir belum loh. menguak yang lain kan. Hmm. Siapa tahu nggak cuman Betul. Udah, tapi dua lagi korban forensik. ini. Gitu loh. Ya semoga karena gue trauma dengan kata CCTV sering hilang soalnya CCTV itu Iya, di beberapa kasus ya. di beberapa kasus tuh sering hilang gitu loh. Rusak, hilang. Rusak, hilang, ya janganlah gitu loh ya. Semoga di kali ini CCTV-nya nggak rusak dan nggak hilang atau nggak kehapus. Amin. Ya, karena kan ya berapa 3 hari ya, jarak 3 hari. Jangan langsung ditangkap. Pelaku. tapi memang mereka memastikan sih untuk kalau misalnya dihapus bisa di recover Oh bisa ya, semoga Bisa. ya semoga ya. Harusnya dan bisa. mungkin barangkali ditemukan bukti yang lain juga mungkin kan itu bagus Nah juga. itu yang menarik sebenarnya itu. Tapi intinya kita harap polisi transparan lah dalam semua Gitu ya. yang ditemukan itu ya. Oke. Harus transparan, jangan sampai tiba-tiba kayak saudara bilang tadi. Iya. Ya kan? sama satu lagi Kak, aku baru dan kepikiran juga ini kan pelaku ini udah menyiksa beberapa korban yang ada. Aku juga mungkin mendorong nih buat PPA atau stakeholder terkait untuk coba dicari tahu untuk anaknya sendiri sih. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu kalau anak orang lain aja dia mau ya ada hati gitu untuk menyiksa. Mungkin anaknya sendiri juga atau paling enggak untuk pendampingan psikologis kita kan nggak pernah tahu ya dari kejadian ini. Ingat yang kita usahakan untuk mencari keadilan adalah memenjarakan menghukum pelaku gitu bukan anak-anaknya. Jadi Iya, benar, mungkin benar. dari masalah ini PPA juga boleh turun tangan gitu untuk Iya, mengamankan ya atau melakukan pendampingan kepada anak dari pelaku itu sendiri gitu. Ya itu karena kita khawatir di sana juga ya. Betul. Karena ya dia ke anak orang aja begitu Iya. ke Iya. anak sendiri. Efek psikologinya ke anak Kak Rizky seperti apa sekarang? Sekarang Sangat masih tipis, trauma sih sebenarnya Kak. Jadi masih kan kemarin tuh baru konseling psikologis tuh baru sekali ya. Oke. Baru sekali dengan UPT DPPA Kota Depok dan di sana tuh memang ya anak saya masih belum ya namanya psikologis kan perbaikannya pasti lama ya. Jangka panjang gitu kan nggak bisa sekali 2 kali pertemuan langsung sembuh gitu kan. Kita juga orang tua kan masih harus membangun ekosistem yang baik di rumah gitu. Iya. Intinya sih kalau misalnya trauma yang benar-benar bisa kita lihat perbedaannya sebelum dan sesudah kejadian, itu anak saya lebih takut di ruangan tertutup. Oh. Meskipun ada orang tuanya nih, orang tuanya kita ke tempat baru misalnya mau ganti pampers ke nursery room di ada mall gitu ruangannya kan. Kita masuk ke situ pada ada orang tuanya gitu, kita tutup pintu, dia langsung nangis. Gitu. Oke. Begitupun pas di ruang konsultasi psikologis kemarin di UPT DPPA sama di ruang visum psikiatrum di RS Polri juga sama. Pintu ditutup dia Histeris. nangis. Jadi memang pikirannya adalah ketika pintu ditutup di suatu ruangan ya dia akan diapa-apain gitu. Jadi ada sedikit trauma Iya, ya. trauma Iya. gitu. Sama dia tiap kali malam tuh pasti ngigo gitu. Tidurnya tuh nggak nyenyak, entah dia mimpi atau apa gitu. Jadi kayak night terror lah. Setiap malam pasti ngigo nggak mau nangis gitu. Iya pasti. Kebangun kayak nggak jelas gitu. Iya, jahat banget sih emang. Wah, nggak ngerti. Malah Nggak ngerti. ini Kak, aku juga dengar dari Papa AMW, salah Iya. satu korban bayi yang diinjek 8 bulan itu juga, ini belum tahu sih pendampingan psikologis seperti apa, tapi ada kekhawatiran dia tuh jadi takut banget sama air gitu. Iya, betul. Aku nggak tahu sih, tapi pernah dengar katanya memang pernah dimandiin pelaku ya, jadi ada mungkin ketakutan di situ dan sebenarnya Wah, ngeri banget tuh. kekhawatiran dari ayahnya AMW ini
kan kita udah coba ini ya pemeriksaan kesehatan dan sebagainya walaupun hasilnya belum Belum konkret keluar gitu ya. Tapi memang khawatirnya memang efek jangka panjangnya adalah cedera seumur hidup gitu. Ada gitu ketakutan walaupun sejauh ini masih so far masih aman lah gitu. Cuman kata dokternya memang kita bisa jadi efeknya nanti timbul ketika udah beberapa tahun dan kemudian lain-lain. ya. Jadi yang kita khawatirkan karena masih anak-anak ini kan masih kecil Iya. ya. Jadi efek jangka panjangnya Iya, ini itu kan lagi yang tumbuh bahaya. berkembang ini. Betul, tumbuh kembangnya yang terganggu. Maksudnya sadis banget loh ngeliat video-videonya ditendang, Iya, betul. terus yang korban satu lagi, Diinjek. wah itu nggak masuk akal sih yang diinjek tuh. Random banget loh. Kayaknya padahal lagi nggak nangis nggak apa, Nggak ditendang Iya, diinjek. yang kasusnya Kariski kan walaupun nangis, tuh fungsi dia apalagi dia owner ya, memberikan contoh kan gitu. Cara nenangin tuh seperti apa, Iya, bukannya betul. malah ditendang. Yang korban satu lagi nggak ngapa-ngapain Random banget gitu ya. nggak Terus ngerti bawahnya sih. juga dilempar, terus Makanya iya dicubit sebenarnya tiba-tiba. hal-hal seperti ini itu bisa memperberat. Harusnya hukumannya lebih kan yang di berita sekarang polisi menjerat 5 tahun. dengan maksimal 5. 5 Itu tahun. kalau tidak ada luka. Jadi kalau misalnya dia ada luka berat, sebenarnya luka emosional pun sudah Iya. kena kan? Ini Iya. bisa lebih. Oke. Karena penganiayaan mengakibatkan luka berat. Oke, dan itu akan teman-teman juga. Harus diatensi, harus perjuangkan. diperjuangkan. Oke. Harus lebih berat dari 5 tahun lah, masa 5 tahun. Dan korbannya nggak cuma satu loh di sini. Iya, ini ada 2 dan, Dan bisa mungkin lebih. bisa lebih. Gitu. Oke, mungkin sebagai penutup dari Bang Siko sendiri, berarti proses ini masih panjang. Akan sangat panjang. Oke. Akan sangat panjang. Biasanya normalnya aja dulu ya, rata-rata pemeriksaan jadi tersangka dilimpahkan itu berapa lama? 6 bulan. Normalnya Oh. tanpa viral ya. Tanpa viral. Ini maksudnya kalau sudah tersangka 1 ya. semester, Pak. Itu kalau sudah tersangka ya. Iya. Kalau belum tersangka bisa lebih lagi. Ini kan dari tersangka sampai ke pengadilan itu bisa 6 bulan normalnya. Bisa kita desak Terus lah. dari putusan dari tersangka ke pengadilan keputusan itu 6 sampai 8 bulan. Udah 1 tahun. lah ya, itu. Terus banding 6 bulan lagi, terus kasasi 6 bulan lagi. Jadi biasanya itu paling cepat itu 2 sampai 2,5 tahun. 5 tahun potong 2,5 ya 2,5 tahun doang. 2,5 tahun ditangguhkan, 2,5 tahun di penjara. Belum lagi berperlakuan baik di dalam. Itu pun kalau di 5 tahun vonisnya. Iya. Kalau 3 tahun 2 tahun. Iya. Belum lagi ada peraturan syarat bebas bersyarat kan? Oh iya iya. Iya kan menjalani 1/4. Wah. Oke, berarti mungkin tadi harus dikawal. Ini masih panjang banget. Nggak bisa berhenti di sini aja dan harus bersama-sama. Mungkin dari Kanin ada pengen disampaikan? Ya, nggak beda jauh sih, yang pasti tidak ada kompromi ataupun toleransi terhadap kasus penganiayaan anak. Oleh karena itu kita semua bersama-sama harus bergandengan tangan, bersinergi mengawal kasus ini sampai tuntas. Kalau sampai tuntas, dan untuk orang tua di luar sana lainnya yang merasakan keresahan yang sama, jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk melapor. Kita bisa kawal bareng-bareng dan ini menjadi evaluasi untuk kita semua. Itu aja sih kalau dari aku. Oke. Anin sudah aktivis hak anak sekali. Aduh. Iya, udah aktivis sekarang. Karena aku nggak bisa kalau masalah anak-anak Iya, nggak itu, bisa sih. ya Gua aduh, juga nggak bisa. nggak bisa sih kalau udah anak. Dari Kariski? Kalau dari aku mungkin aku mau terima kasih kepada komisi dan rekan-rekan media lainnya serta seluruh masyarakat itu udah banyak banget support yang masuk ke aku. Itu salah satu hal yang membuat aku dan pihak keluarga tuh kuat gitu loh, tetap untuk di jalan yang benar gitu. Biasanya kan kita ya adalah up and down-nya ya, maksudnya kayak aduh gimana nih, apakah dilanjut atau gimana gitu. Tapi dengan dukungan dari teman-teman semuanya, alhamdulillah aku masih ada di jalan yang mau memperjuangkan ini semua gitu. Terima kasih semuanya. Sama-sama, dan itu juga yang diharapkan oleh netizen bahwa proses ini tidak anyep, Ya, tidak berakhir harus terus berisik. harus terus berisik sampai akhirnya pelaku mendapatkan hukuman yang pantas. Amin. Dan sekali lagi juga terima kasih buat Kariski, Kanin, Bang Siko sudah Terima kasih. percaya Thank you Kak ke Gia. komisi. Kita juga terima kasih ke komisi. Ya, komisi keren banget. Ya, terima kasih juga sudah percaya sama komisi menjadi partner deh. Ya, nggak cuma sekedar kita bantu up, tapi kita juga bersama-sama turun mengawal kasus ini karena yang bisa dilakukan ya tadi no justice no viral no justice ya ini ya perannya komisi untuk Mencari mengawal justice, kasus-kasus ya. seperti ini. Dan karena emang bertepatan dengan program yang kita juga bikin lapor ke komisi, semoga program ini atau konten ini, wadah ini bisa membantu teman-teman di luar sana. Nggak cuma jadi ini sebagai pembuka buat teman-teman di luar sana kalau punya
masalah pengen kita bantu, masalah apapun, masalah tentang pemerintahan, tentang sosial, bisa hubungin ke kita, ke lapor ke komisi@komisi.co. Emailnya belum dibikin, nanti bikin ya. Ini baru kepikiran ya. Tolong ya. Jadi kirimkan pengaduan kalian ke lapor ke komisi@komisi.co. Versi kedua, buat kalian laporkan aduan kalian ke bawah ini. Oke. Lapor. Dan karena kita kena shadow ban, kita kayaknya akan bikin satu akun khusus laporan-laporan. Nah, bagus banget. Karena kena shadow ban. Jadi buat teman-teman, tolong bantu kita juga karena dengan kita kena shadow ban, ada yang report postingan kita, beritanya tidak luas seperti awal-awal banget kita posting. Jadi tolong banget, kita akan terus update, kita harus mengawal, kita sudah berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai keluar sebuah putusan. Jadi setiap postingannya tentang kasus ini tolong di repost untuk biar semua masyarakat bisa bersama-sama mengawal kasus ini. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya, Bang Siko, Kanin, Kak Rizky, terima kasih. Terima kasih juga buat seluruh rakyat komisi, netizen, media-media lainnya yang sudah membantu menyebarkan informasi ini, karena ini bukan masalah satu keluarga doang, tapi ini bisa terjadi ke anak kalian, keponakan kalian, saudara kalian yang mungkin kalian menganggap selama ini baik-baik saja, tapi ternyata itu terjadi sama kalian. Itu aja, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di lapor ke komisi selanjutnya. Thank you.